空气突然变慢了，你本可成为不依法，这是假，只能靠实力强行要他怎么丝毫不受空气报仇？真是无可救强者！你当真想替他们报？我怎么可能？他怎么追来了？冲破了！蜂王初等不成功击杀了出信他朝的兵心丑陋，这厉害啊！一个界主怎么可能这么紧当起立？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-186, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan harta jarahan dari ras automaton, yang Lo Feng menggunakannya untuk membeli alat pelacak yang lebih canggih dan juga untuk membantu Rotary Binklot menerobos Undying, yang kemarin Rotary Binklot berhasil menerobos dan memberi kristal Dewa Api, yaitu sebuah alat peledak yang setara dengan ledakan Undying Emperor. Dan setelahnya Lo Feng kembali ke benua Yanjin untuk mendapatkan harta karun yang memanggil tubuhnya Lo Feng, yang Lo Feng telah menemukan lokasi harta karun itu yang berada di tangan dari ras Nashi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang melanjutkan serangannya kepada ras Nashi, yaitu dengan Lo Feng maju menggunakan tubuh tanduk emasnya. Nashi yang melihat tubuh tanduk emas mengetahui kalau itu merupakan kaisar sayap perak, yang langsung ia mengancam kepada Lo Feng bahwasanya ia akan mengadukan keberadaan Lo Feng kepada ras automaton, yang ras automaton sedang memburu Lo Feng. Lo Feng tidak peduli dengan perkataan Nashi, ia tetap maju menyerang Nashi. Terjadi pertarungan antara Lo Feng melawan ras Nashi, yang di sana ras Nashi menggunakan kemampuan dari pengetahuan hukum waktu mereka yang membuat pergerakan Lo Feng menjadi melambat akibat serangan itu. Dan para musuhnya Lo Feng dalam pertarungan ini, yang setelahnya mereka menyerang tanduk emas dengan kemampuan mental mereka, tetapi untungnya berkat pertahanan dari dewa binatang dan juga armor umumnya Lo Feng membuat serangan itu tidak berpengaruh kepada tubuhnya Lo Feng. Tetapi Lo Feng dengan segera menggunakan tubuh tanduk emasnya menyerang balik mereka berdua dengan pergerakan cepat dari sayap Shawu-nya, membuat salah satu dari mereka langsung tewas seketika yang bernama Lo Sha, sedangkan satunya lagi berada di kondisi kritis. Tuan Muda Nashi yang melihat ini, ia menyadari kekuatan mengerikan dari kaisar sayap perak yang membuat ia tidak berani lagi untuk melanjutkan pertarungan. Ia pun langsung menggunakan kemampuan dari pemahaman hukum waktunya untuk menghentikan pergerakan Lo Feng. Yang setelahnya Tuan Muda Nashi yang langsung pergi meninggalkan arena pertarungan itu. Lo Feng untungnya bisa keluar dari kekuatan waktunya Tuan Muda Nashi, tetapi pada saat ini Tuan Muda Nashi telah kabur dengan jarak yang sangat jauh sampai 1 juta kilometer. Lo Feng tidak membiarkan Tuan Muda Nashi kabur, ia pun dengan segera mengejar Tuan Muda Nashi. Di sini juga Lo Feng menggunakan cara yang cerdik agar dirinya bisa untuk menipu Tuan Muda Nashi, yang dimana Lo Feng mematikan sistem pelacak miliknya agar sistem pelacak yang dimiliki oleh Tuan Muda Nashi tidak menemukan keberadaan Lo Feng, dan Tuan Muda Nashi mengira Lo Feng sudah berhenti mengejar Tuan Muda Nashi, masih bisa untuk menemukan keberadaan lokasinya Nashi, yaitu dengan cara menggunakan pengarahan dari tubuhnya Lo Feng secara alami, yang dimana karena tubuhnya Lo Feng yang telah memiliki kemampuan istimewa untuk mendeteksi logam langka, yang logam langka itu dimiliki oleh Nashi, dan Lo Feng bisa untuk mengikuti arahan dari energi logam langka itu. Rencana tersebut berhasil. Sekarang Tuan Muda Nashi tidak lagi merasakan keberadaan Lo Feng, yang membuat ia langsung berhenti kabur dan masuk ke dalam pesawatnya. Dan Lo Feng pada akhirnya telah menemukan lokasi keberadaan Nashi yang sedang bersembunyi, tetapi Lo Feng sekarang tidak ingin untuk menyerang secara langsung karena Lo Feng menyadari Nashi memiliki kemampuan penghentian waktu yang merupakan kekuatan yang cukup mengerikan jika dimanfaatkan dengan benar. Karena jika Lo Feng berhenti pergerakannya 1 detik saja di tangan dari Undying Emperor, maka bagi Undying Emperor itu sudah cukup untuk menghabisi Lo Feng.
dan juga Lo Feng yang tidak mengetahui kekuatan apa saja yang masih dimiliki oleh Tuan Muda Nashi, Lo Feng pun menggunakan cara yang aman, yaitu dengan Lo Feng dari kejauhan menggunakan serangga zergnya kembali dengan para serangga zerg kembali menyatukan kekuatan mereka untuk mengeluarkan serangan laser pemusnah yang serangan itu mengarah langsung kepada pesawatnya Tuan Muda Nashi yang seketika membuat pesawat itu hancur. Tetapi untuk Nashi, ia masih belum tewas karena ia bersembunyi di dalam kabin pelindung yang dilindungi oleh logam kelas G, tetapi Nashi tetap mengalami luka akibat serangan mematikan dari laser pemusnah serangga zerg membuat energi andinya Nashi berkurang 3%. Setelahnya Lo Feng menggunakan tubuh tanduk emas untuk menghadapi Tuan Muda Nashi yang membuat Tuan Muda Nashi kaget karena ternyata Kaisar Sayap Perak masih mengejar dirinya. Monster tanduk emas langsung maju menyerang Nashi dan Nashi mencoba melawannya menggunakan kekuatan hukum waktunya, tetapi kali ini Lo Feng sudah paham yang membuat Lo Feng bisa menghindari serangan hukum waktu itu membuat monster tanduk emas tidak bisa dihentikan, dan Nashi pada akhirnya melihat bahwasanya monster tanduk emas membawa sebuah kristal dewa api yang menandakan kalau monster tanduk emas berniat untuk meledak bersamanya. Apalagi Nashi semakin khawatir dengan kualitas dari kristal dewa api itu merupakan kualitas tingkat tinggi yang dapat menewaskan Undying Emperor, dan Nashi berniat untuk meminta bantuan kepada gurunya serta mengirimkan koordinat lokasinya secara menyeluruh agar bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Tetapi monster tanduk emas telah berada di hadapan Tuan Muda Nashi yang langsung pun kristal dewa api diledakkan yang menimbulkan ledakan dahsyat. Yang ledakan itu menewaskan Tuan Muda Nashi dan juga para bawahan Tuan Muda Nashi. Dan untuk Lo Feng, untungnya ia selamat berkat perlindungan dari Rota Ravenclaw, sayap Shawu dan juga Amor Umum yang dapat melindungi tubuhnya Lo Feng sampai 90% dari serangan tersebut. Lo Feng yang selamat merasa sedikit berlebihan karena baru saja ia telah menghabisi 800 juta poin dalam hanya satu serangan saja. Tetapi setelah Lo Feng mendapatkan cincin penyimpanan harta milik Tuan Muda Nashi, membuat penyesalan Lo Feng seketika langsung hilang karena Lo Feng bisa merasakan adanya aura harta yang sangat kuat di dalam cincin penyimpanan Tuan Muda Nashi, apalagi termasuk dengan harta logam langka yang selalu memanggil tubuhnya Lo Feng. Sekarang akhirnya Lo Feng telah mendapatkannya. Tetapi di lain sisi, di tempatnya Chiweka mendapatkan laporan dari seorang Undying Emperor yang bernama Kaisar Blackgrass memberitahu bahwasannya ia menemukan lokasi keberadaan Lo Feng. Tetapi ia langsung meminta kepada Chiweka untuk memberikan bayaran kepada dirinya berupa 200 juta permata nila. Chiweka tanpa berpikir panjang langsung membayarnya. Yang setelahnya Kaisar Blackgrass memberitahu lokasinya Lo Feng dan langsung pun mereka pergi ke tempatnya Lo Feng menggunakan teleportasi dari Kaisar Blackjet. Yang di sini Chiweka pergi bertiga, yaitu Kaisar Blackjet dan juga Kaisar Blackgrass. Kembali kepada Lo Feng merasakan keberadaan dari orang yang muncul secara tiba-tiba dekat dengan lokasinya dengan teknik teleportasi, yang dimana itu merupakan Chiweka, Kaisar Blackgrass dan juga Kaisar Blackjet. Yang Lo Feng pun dengan segera langsung bersembunyi dari mereka, dan di sana Chiweka langsung menggunakan hartanya yang disebut sebagai penjara heksagon untuk mengisolasi wilayah ini dengan luas sampai 1 juta kilometer. Dan sayangnya Lo Feng masih belum sempat kabur, membawa Lo Feng pun terjebak di dalam penjara heksagon itu. Tetapi untungnya keberadaan Lo Feng masih belum diketahui oleh mereka, dan setelahnya Chiweka melepaskan sistem pemindainya untuk mencari Lo Feng di dalam penjara itu. Yang setelah melakukan pemindaian penuh, Chiweka menemukan adanya 81 tanda-tanda mencurigakan di dalam penjara heksagon. Tetapi setelah mereka menelusuri tanda-tanda mencurigakan itu, Chiweka masih belum bisa untuk menemukan Lo Feng, membuat Chiweka pun heran di mana Lo Feng bersembunyi. Kaisar Blackjet menyimpulkan adanya 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Lo Feng masih bersembunyi di dalam penjara ini, tetapi persentase kemungkinannya hanya 1% saja. Dan kemungkinan kedua, Lo Feng memiliki teknik penyembunyian yang tidak bisa dideteksi oleh pemindai mereka, yang kemungkinannya 20%. Dan kemungkinan yang ketiga, Lo Feng telah keluar dari penjara heksagon ini dengan teknik teleportasi. Dan kemungkinan yang ketiga ini sangat diyakini oleh Kaisar Blackjet. Chiweka tidak percaya Lo Feng yang berhasil kabur. Chiweka pun memutuskan untuk meledakkan penjara heksagon yang seketika memberikan ledakan dahsyat sampai radius 100 juta kilometer.
yang setelah ledakan tersebut seketika membuat semua benda-benda di sana menjadi debu, tetapi CWK masih belum menemukan keberadaan Lo Feng. Dan untuk Lo Feng sendiri, ternyata ia masih berada di dalam penjara heksagon tersebut, tetapi Lo Feng menggunakan tubuh klan Mosha menyamar menjadi batu. Yang penyamaran tingkat tinggi ini membuat sistem pendeteksi CWK sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan Lo Feng yang menyamar menjadi batu. Dan setelah ledakan sebelumnya, lagi-lagi membuat CWK merasa dirugikan karena ia seperti telah membuang uangnya secara percuma, karena ledakan sebelumnya yang dikeluarkan oleh CWK merupakan ledakan yang kuat yang setara dengan penghancuran diri Undying Emperor. Sedangkan di tempat lain, yaitu tempat Aliansi Hong alias tempat yang sebelumnya Lo Feng menjual barang-barang jarahan dari ras otomaton kepada Aliansi Hong ini, yang dimana sekarang Aliansi Hong telah melakukan pertemuan besar yang mereka berkumpul untuk membahas mengenai Lo Feng, karena mereka telah mendapatkan data mengenai Lo Feng yang merupakan manusia yang berada di ranah penguasa sektor yang telah berhasil menewaskan Undying Emperor, yaitu Tuan Muda Nashi sebelumnya. Jadi Undying Emperor pertama yang telah Lo Feng habisi adalah Tuan Muda Nashi sebelumnya, dan prestasi mengalahkan Undying Emperor merupakan sebuah prestasi tingkat tinggi yang Aliansi Hong mengakui kalau itu juga merupakan persyaratan juga untuk bisa bergabung dengan Aliansi Hong. Jadi bagi siapapun yang berhasil untuk menewaskan Undying Emperor, maka mereka telah layak untuk menjadi anggota inti dari Aliansi Hong juga. Dan Aliansi Hong merupakan aliansi elit karena kebanyakan yang berada di aliansi ini berada di Undying Emperor, bahkan ada juga Universe Vulnerable. Tetapi banyak orang meragukan kemampuan Lo Feng yang masih berada di ranah penguasa sektor tetapi bisa mengalahkan Undying Emperor. Mereka mencurigai kalau Lo Feng memiliki bantuan eksternal untuk mengalahkan Undying Emperor tersebut. Mereka pun mencoba untuk menilai Lo Feng, yaitu dengan mereka yang ingin melihat rekaman pertempuran Lo Feng waktu melawan Undying Emperor tersebut alias Tuan Muda Nashi. Tetapi akses permintaan mereka langsung ditolak oleh virtual company yang membuat mereka pun kaget, karena ternyata penolakan itu berasal dari gurunya Lo Feng yang merupakan penguasa kota Primal, yang alasan pribadi dari penguasa kota Primal menolaknya karena ingin melindungi kemampuan rahasia milik muridnya Lo Feng. Walaupun Aliansi Hong tidak bisa untuk melihat rekaman pertarungan itu, para Aliansi Hong pun memutuskan pada akhirnya untuk tetap menyetujui Lo Feng masuk ke dalam Aliansi Hong juga, karena mereka yang percaya dengan penguasa kota Primal yang hanya memilih murid-murid berbakat, yang jadi membuat mereka juga mengakui kalau bakatnya Lo Feng juga merupakan bakat yang nyata. Kembali kepada Lo Feng yang masih terjebak di dalam kurungan penjara heksagon milik CWK, yang CWK masih belum menyerah dan percaya Lo Feng masih terjebak di dalam penjaranya. Ia lagi-lagi menyerang penjara heksagon untuk memancing Lo Feng keluar, yang salah satu serangan dari penjara heksagon mengenai Lo Feng yang membuat Lo Feng mengalami luka pada tubuh klan Moshanya. Dan CWK semakin serius mencari keberadaan Lo Feng dengan ia yang memanggil lagi rekan Undying Emperor lainnya yang bernama Kaisar Dead Spirit, dan Kaisar Blackjet membantu kedatangan dari Kaisar Dead Spirit dengan ia menggunakan teknik teleportasi negara dewanya membuat Kaisar Dead Spirit tiba langsung di tempat CWK. Kaisar Dead Spirit merupakan pengguna kekuatan jiwa yang kedatangan dari Kaisar Dead Spirit membuat CWK beserta para kaisar lainnya merasakan aura yang membuat mereka tidak nyaman dari Kaisar Dead Spirit, yang menandakan begitu mengerikannya aura dari Kaisar Dead Spirit. Yang tak lama kemudian mereka mendeteksi adanya aura riak teleportasi yang ternyata berasal dari Lo Feng untuk meminta bantuan dari Kaisar Fantasi Bintang untuk memindahkan Lo Feng menggunakan teknik teleportasi. Kaisar Black Crest langsung menghentikan Lo Feng dengan kemampuan ruangan pengekangnya yang membuat Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang tidak bisa berteleportasi, membuat mereka terjebak di dalam penjara heksagon yang lokasi Lo Feng telah ketahuan, yang langsung pun CWK bersama Kaisar Blackjet dan juga Kaisar Dead Spirit maju mengejar Lo Feng. Lo Feng dengan segera kabur dari mereka bertiga menggunakan kecepatan dari sayap Shawu-nya, tetapi kecepatan Lo Feng dicoba untuk ditahan oleh Kaisar Black Crest
Grace yang berada di luar. Yang untungnya sayap Shawu tidak terpengaruh oleh Kaisar Black Grace, membuat kecepatan dari sayap Shawu masih bisa stabil, yang pada akhirnya Lo Fong bisa keluar dari area lokasi pengekang dari Kaisar Black Grace, yang setelahnya pun Kaisar Fantasi Bintang kembali lagi menggunakan teknik teleportasinya, yang untungnya kali ini berhasil memindahkan mereka berdua keluar dari penjara heksagonnya Chiweka. Chiweka lagi-lagi dibuat marah karena Lo Fong untuk kedua kalinya bisa kabur dari pengejarannya. Sedangkan Kaisar Black Jet dan juga Kaisar Dead Spirit mereka berdua merasa malu, tetapi untuk Kaisar Black Grace ia justru memuji Lo Fong karena kemampuan Lo Fong yang mengesankan bisa kabur dari 3 ranah Undying Emperor. Kenapa 3 Undying Emperor? Karena Chiweka sendiri itu masih Undying Markius. Chiweka yang telah gagal 2 kali, ia tidak berniat untuk gagal yang ketiga kalinya, yang dimana Chiweka langsung membeli barang-barang yang lebih mahal lagi untuk menghadapi Lo Fong yang barang-barang kali ini memiliki tingkatan triple S, dan Chiweka bertekad Lo Fong tidak akan bisa kabur untuk ketiga kalinya. Sedangkan untuk Lo Fong yang telah berpindah tempat bersama dengan Kaisar Fantasi Bintang, mereka sekarang telah aman dari jangkauan Chiweka. Lo Fong berterima kasih atas jasa teleportasi dari Kaisar Fantasi Bintang karena untuk kedua kalinya Kaisar Fantasi Bintang telah menyelamatkannya dari kejaran Chiweka. Kaisar Fantasi Bintang menjawab lagi untuk tidak berterima kasih karena ia merasa senang bisa melihat Kaisar Sayap Perak lagi. Apalagi sebelumnya Kaisar Fantasi Bintang bisa melihat kemampuan dari Kaisar Sayap Perak yang menghadapi kejar-kejaran dari 3 Kaisar Undying Emperor, tetapi tak disangka masih bisa kabur dari 3 kejaran tersebut. Dan untuk pertama kalinya Kaisar Fantasi Bintang mengakui kalau kecepatan yang dimiliki oleh Kaisar Sayap Perak merupakan kecepatan tingkatan tertinggi yang baru pertama kali ia lihat. Kaisar Fantasi Bintang mengakui kalau Kaisar Sayap Perak merupakan kaisar yang memiliki kecepatan yang paling tinggi di antara semua kaisar yang pernah ia temui. Dan setelahnya Kaisar Fantasi Bintang pergi meninggalkan Kaisar Sayap Perak, dan setelahnya Lo Fong sendirian, dan Lo Fong pun kembali ke tubuh manusianya, serta Lo Fong tidak sabaran untuk melihat harta jarahan yang telah ia dapatkan dari Nashi. Tetapi untuk konten spoiler dari Soulstar kita akhiri sampai di sini dulu. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 空气突然变慢了，你本可成为不依法，这是假，只能靠实力强行要他，怎么丝毫不受空气报仇？真是无可救强者！你当真想替他们报仇？我怎么可能？他怎么追来了？冲破了！蜂王初等不。